Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bulan suci Ramadan dikhususkan kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu begitu banyak dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang pentingnya kita memaksimalkan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan mempunyai banyak keistimewaan, kemuliaan yang khusus diberikan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bulan suci Ramadan bulan pembebasan api neraka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan ini seluruh amalan atau seluruh pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bulan suci Ramadan terdapat di dalamnya suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam Al-Qadar, yang mana ketika kita menjumpainya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hal demikian sebagai nikmat untuk kita, maka insya Allah hal demikian lebih baik daripada 1000 malam. Oleh karena itu para pemirsa, hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Karena tidak ada jaminan atau garansi bahwa bulan suci Ramadan yang akan datang kita akan menjumpai kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda atau ciri-cirinya di dalam Al-Quran bagi orang yang mencapai atau mendapatkan tujuan bulan suci Ramadan. Apa ciri-cirinya? Kita bisa lihat secara seksama dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian mencari dari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergegas, untuk senantiasa mendapatkan atau mencari ampunan Allah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan, kekhilafan atau dosa. Jangankan kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga, tapi Nabi
tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya atau idealnya kita harus lebih banyak memohon ampun, mengucapkan istighfar setiap harinya dibandingkan dengan Nabi. Wa'iddat lil muttaqin, agar kita masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang yang sedang mempunyai banyak harta maupun orang yang mempunyai sedikit harta sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan baik kepada masjid-masjid Allah maupun kepada lembaga-lembaga Islam yang lainnya. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu wal kaziminal ghaiz, orang yang senantiasa menahan amarahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in, kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Paraddada miraran, lalu beliau mengulang kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka tanda atau ciri yang kedua orang yang mencapai tujuan puasa yakni takwa, yaitu menahan amarah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling baik di dalam menahan amarah atau emosinya. Ketika Nabi mendakwakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, Nabi dicaci, dimaki, dipitnah, bahkan dilempari dengan kotoran dan batu. Tapi Nabi justru memaafkan, bahkan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah olehnya. Maka kedudukan yang tertinggi atau nikmat yang tertinggi dalam mencapai ketaatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita dizalimi, kemudian kita memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kita, kemudian kita berbuat baik kepada orang yang menzaliminya kita. Itulah orang yang senantiasa mendapatkan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mencapai tujuan puasa, yakni takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita senantiasa memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini, dan kita senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi dan introspeksi diri. Apakah bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya? Apakah ada perubahan ibadah kita, perubahan kualitas takwa kita, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita melalui 11 Ramadan terakhir? Kita bisa memperhatikannya dengan tanda-tandanya. Yang menjadi kesimpulan adalah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa materi atau biaya atau dana. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa menahan amarah atau emosi. Yang terakhir, mari kita saling memaafkan. Kapanpun ada waktu kita dan dimanapun kita berjumpa sesama saudara, terutama terhadap kita dengan istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, dan terhadap orang-orang sekelilingnya kita. Insya Allah kita akan mewujudkan manusia-manusia yang terbaik, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa mendapatkan tujuan daripada takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua sebagai saling memaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.